Shalom teman-teman, mari kita pujikan pujian yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. 1, 2, 3. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita memujikan satu pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anak-Mu,
rayakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, aku ini anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, aku ini anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita menyaksikan satu pujian lagi yang berjudul Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Cakrador. Saya Laskar Kristus, Cakrador. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Cakrador. Saya Laskar Kristus, Cakrador. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Cakrador. Saya Laskar Kristus, Cakrador. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Mari kita menyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
Waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom teman-teman, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu untuk membuka kegiatan pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini karena kami bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur dan Roh Kudus yang terbuka. Kami mohon Kau ada di tengah-tengah kami untuk membimbing dan menyertai kami dari awal hingga akhir kegiatan. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, judul renungan kita pada hari ini adalah Tuhan menolong Nehemia. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula setuju surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balak-balak pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku. Itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Memasuki firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih karena kami bisa berkumpul di sini untuk mempelajari firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti firman-Mu. Ajari kami menjadi anak yang taat dan selalu percaya kepada-Mu. Haleluya, amin.
Jadi pada waktu itu Nehemia sedang bersedih karena kota Yerusalem dan temboknya hancur. Dia sangat peduli kepada bangsanya. Sebelum bertindak, Nehemia selalu berdoa kepada Tuhan. Suatu hari, raja melihat Nehemia sedang bersedih. Raja pun bertanya. Dengan berani, Nehemia bertanya untuk meminta izin kepada raja. Tuhan menolong Nehemia. Raja pun mengizinkan, tetapi tidak hanya mengizinkan, tetapi raja juga memberi surat dan bahan untuk memperbaiki tembok itu kembali. Teman-teman, ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari firman kita hari ini. Yang pertama, Nehemia peduli dengan orang lain dan kotanya. Kedua, Nehemia selalu berdoa sebelum bertindak. Ketiga, Tuhan memberikan keberanian kepada Nehemia. Keempat, Tuhan menolong dan membukakan jalan kepada Nehemia. Pesan firman kita pada hari ini adalah, teman-teman, terkadang kita menghadapi hal yang sulit, seperti tugas sekolah yang sulit atau masalah dengan teman. Firman Tuhan mengajarkan agar kita berdoa terlebih dahulu seperti Nehemia. Jika kita percaya kepada Tuhan dan selalu berdoa, Tuhan akan menolong dan membukakan jalan bagi kita. Demikian firman hari ini. Sebelum menutup kegiatan firman pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tolong kami supaya menjadi anak yang rajin berdoa dan selalu percaya kepadamu. Ajari kami untuk berani melakukan kebaikan setiap hari. Inilah doa kami yang mungkin kurang sempurna, tetapi hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.